Halo teman-teman, balik lagi di dunia dalam teori. Nah, tempat ini dimana teori nggak cuma dipelajari, tapi juga dibedah biar kita sadar kalau semua cerita sebenarnya punya pola. Nah, buat yang belum nonton episode sebelumnya, buruan cek. Soalnya kita udah bahas gimana strukturalisme melihat film. Nah, kali ini kita bakal ngebahas naratologi alias ilmu yang ngebongkar cara cerita dibangun dan kenapa banyak film rasanya kok mirip-mirip aja. Coba deh bayangin ada seorang tokoh awalnya hidup biasa aja nih. Terus tiba-tiba ada keajaiban yang bikin hidupnya jungkir balik. Dia berjuang menghadapi banyak rintangan sampai akhirnya menang dan berubah jadi pribadi yang baru. Kedengarannya familiar? Enggak, karena hampir semua cerita pakai pola yang sama. Contohnya Harry Potter, awalnya yang cuma anak biasa, tiba-tiba dapat surat dari Hogwarts. Hidupnya berubah dan akhirnya jadi pahlawan. Spider-Man juga gitu, awalnya remaja biasa, kena gigitan laba-laba, terus harus ngadepin banyak cobaan buat jadi superhero. Kenapa bisa gitu? Karena cerita-cerita ini mungkin struktur naratif salah satunya dijelasin sama Tiswantan Tunrow. Nah, ini nggak bisa bahasa Inggris guys ya. Nah, dia bilang hampir semua cerita punya 5 tahap utama. Tahap yang pertama, keadaan awal. Hidup si tokoh aman-aman aja. Kedua, muncul gangguan yang bikin semua kacau. Yang ketiga, tokoh utama mulai berusaha nih nyelesain masalah. Nah, yang keempat, konflik mencapai puncaknya. Dan kelima, situasi akhirnya stabil lagi. Tapi ada perubahan dalam hidup si tokoh. Nah, kalau kita perhatiin nih, hampir semua film yang kita tonton pasti pakai pola ini. Dari Star Wars, Fast and Furious, sampai film horor. Nah, terus nih, ada juga perjalanan sang pahlawan. Konsep dari Joseph Campbell ini sering banget dipakai di film-film petualangan. Nah, pada dasarnya, pola dasarnya, tokoh utama hidup biasa aja, terus dapat panggilan petualangan. Awalnya nolak, tapi akhirnya berangkat. Sepanjang jalan, dia menghadapi tantangan, dapat mentor, makin susah, klimaks, dan akhirnya menang. Coba deh lihat film The Matrix, The Lion King, dan Star Wars. Nah, semua pakai pola ini nih. Nah, terus ada Vladimir Prop yang nemuin bahwa dalam setiap cerita pasti ada pola karakter yang sama. Ada pahlawan, ada penjahat, ada mentor, ada sahabat setia. Kalau di Batman, ya Batman dan Joker. Dan kalau di Harry Potter, ya Harry sama Voldemort. Nah, kalau di film action, si jagoan pasti lawan geng mafia. Pola ini gak pernah berubah, cuman ganti kemasan aja. Nah, tapi teman-teman, pola cerita ini gak ada di film atau novel, bahkan di iklan, berita, dan media sosial. Pola ini juga dipakai. Nah, dipakai di mana nih? Dipakai. Pernah lihat iklan sampo? Wah, iklan sampo. Awalnya rambut toko lepek nih, kemudian nggak pede. Nah, terus dia pakai produk rambut langsung kinclong, dan endingnya senyum puas depan kamera. Itu semua bagian dari naratologi. Di media sosial juga sama, banyak influencer yang ceritanya dari nol, jatuh bangun sampai akhirnya sukses. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena orang lebih tertarik sama cerita yang punya struktur yang jelas. Nah, intinya manusia memang terhubung dalam cerita, dan cerita yang bagus pasti punya struktur yang bisa kita temuin di mana-mana. Dan kayak yang pernah dibilang Umberto Eco, nah, narasi bukan cuma soal menceritakan kenyataan, tapi juga menciptakan realitas itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah mikir, kok cerita-cerita ini mirip ya? Sekarang kita tahu jawabannya.
bukan karena kehabisan ide, tapi karena emang ada pola universal yang selalu berulang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat ngebedah teori-teori seru lainnya. Sampai ketemu lagi di dunia dalam teori. Ya, karena hidup boleh absurd, tapi cerita harus punya pola. Sekian, terima kasih.